Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Amelia dari mahasiswa Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Humas. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai peran humanis PR di era kenormalan baru. Pada saat ini istilah new normal menjadi semakin santer dan beresonansi di telinga dan pikiran kita. Setiap hari media elektronik dan media sosial berlomba-lomba memberitakan tentang new normal era atau tatanan kenormalan baru. Lalu sebenarnya apa itu arti dari new normal? New normal di sini menjelaskan tentang bagaimana kita beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera menangani COVID-19 dari aspek kesehatan, sosial, dan ataupun ekonomi. Artinya, ini merupakan cara kita mengadaptasi pandemi dengan membuat diri kita lebih nyaman di tengah situasi ketidakpastian. Dan mengapa kita membutuhkan kenormalan baru? Saat ini, tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 masih belum signifikan penurunannya. Di sisi lain juga keadaan ekonomi kian melemah. New normal dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki berbagai aspek tersebut secara beriringan. Pandemi COVID-19 membawa pengaruh yang besar dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah bidang kehumasan. Dalam konteks kehumasan atau PR, pandemi ini dapat dikatakan sebagai krisis yang dialami perusahaan dan harus dikelola dengan baik. Kedatangan dari COVID-19 ini merupakan krisis yang tidak dapat dikontrol. Untuk itu, seorang PR harus fokus terhadap variabel yang dapat dikontrol atau dikendalikan. Variabel yang dapat dikontrol oleh seorang PR salah satu contohnya adalah dengan merancang strategi komunikasi di masa pandemi. Informasi yang disampaikan oleh PR harus benar, akurat berdasarkan data, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang disampaikan seorang PR menjadi salah satu kunci penting dalam melawan wabah COVID-19 ini. Strategi komunikasi menjadi peranan yang vital bagi seorang PR dalam mengatasi krisis pandemi COVID-19. Seorang PR harus memiliki konsep yang matang dengan mengelaborasi seluruh data dan fakta menjadi sebuah pesan informasi yang dapat disampaikan ke masyarakat. Pesan informasi yang disampaikan ini tentunya harus relevan dan tepat dengan situasi saat pandemi ini. Peran PR dalam menyampaikan pesan informasi yang baik dan tepat tentunya akan menjaga dan membangun reputasi serta menciptakan citra positif instansi, lembaga atau perusahaan melalui pengelolaan dan pemantauan informasi serta komunikasi terstruktur. Pandemi COVID-19 membawa masyarakat dalam kondisi VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jika diterjemahkan secara gamblang, VUCA adalah anomali ketidakpastian, kerumitan, dan juga ketidakjelasan. Kondisi seperti ini membuat masyarakat mencoba mencari informasi tentang COVID-19. Untuk itu, PR memiliki peranan strategis dalam menyampaikan informasi secara kreatif, inovatif, dan efektif dengan memanfaatkan teknologi dan new media. Penyampaian pesan dengan konten yang empatif dan mengoptimalkan teknologi digital, maka akan tercipta trust dan persepsi positif. Pada saat ini, kita tengah dipenuhi rasa kecemasan dan ketidakpastian. Peran seorang praktisi PR menjadi sangat krusial saat ini.
Mensosialisasikan gerakan menuju new normal baru perlu dilakukan guna membantu masyarakat untuk beradaptasi. Tantangan PR saat ini adalah bagaimana tetap relevan dengan stakeholder di tengah ketidakpastian, bagaimana mengatur timing komunikasi yang tepat di tengah pergerakan tren yang tidak menentu dan serba cepat, bagaimana membangun engagement dengan audiens dalam situasi saat ini, bagaimana memilih dan memaksimalkan penggunaan media platform yang sesuai dengan objektif komunikasi. Peran yang dapat dilakukan PR saat ini adalah menjaga dan membangun reputasi serta citra positif perusahaan melalui pengelolaan dan pemantauan informasi serta komunikasi terstruktur. Dalam berbagai aspek PR harus memperhatikan beberapa hal, yaitu pada aspek internal relation, PR harus mengelola sistem komunikasi internal serta memfasilitasi saluran komunikasi internal. Lalu yang kedua, aspek media relation untuk tetap menjalin hubungan dengan media dan monitoring pembicaraan, konferensi pers pun dalam bentuk video conference secara virtual. Lalu kemudian ada pada brand communication, komunikasi merek perlu menyusun konsep komunikasi dan menjalin komunikasi melalui ranah digital, melalui berbagai kampanye digital. Juga kolaborasi dengan lembaga terkait dan pemerintah serta memberikan bantuan atau donasi adalah aspek yang perlu diperhatikan. Kemudian 4 langkah yang dapat dilakukan yaitu utamakan keselamatan karyawan, jaga komunikasi dengan para pemangku kepentingan, membentuk kembali strategi untuk menjaga kelangsungan bisnis, kemudian membangun ketahanan dan bersiap untuk pemulihan. Dalam membangun kepercayaan publik menjadi kunci keberhasilan PR dalam era normal baru. Komunikasi yang dibangun cenderung bersifat empati guna membangun kesadaran bersama untuk bersama-sama optimis menghadapi ketidakpastian yang dialami saat ini. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.